kita berharap dengan penggeseran persepsi bahwa HAM itu bikin repot menjadi HAM bikin pembangunan lebih rapi dan tahan uji. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini saya sangat istimewa sekali telah hadir di samping kiri saya, yakni Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Kanwil DKI Jakarta, Dr. Rulina Wati. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Kabar baik, terima kasih sudah disapa. Oke, sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Oke, Ibu, nanti kita akan sedikit membahas hal-hal yang menarik dan semoga bermanfaat juga bagi Sobat WK apa yang disampaikan oleh Ibu Ruli. Iya. Oke Ibu, Jakarta kini tampil sebagai pusat bisnis global kota yang menargetkan investasi, percepatan pembangunan, dan kompetisi ekonomi internasional. Dan tantangan besar itu kini berada di tangan Kanwil Kemenham DKI Jakarta, lembaga yang harus memastikan pembangunan berjalan tanpa melukai martabat manusia. Disinilah kepemimpinan Mikhail Ezedo Harwito diuji. Apakah ia mampu menjadi penyeimbang antara percepatan pembangunan dan perlindungan HAM di tengah dinamika kepentingan ekonomi dan juga politik. Nah, Sobat WK, saya punya beberapa pertanyaan buat Ibu Ruli. Ya. Ibu, saya izin bertanya, Ibu, bagaimana sih Kanwil Kemenham DKI Jakarta menerjemahkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM dalam kebijakan dan program kerja di wilayah Jakarta? Oke Mbak, pertanyaannya menarik ya. Ketiga indikator ini adalah satu paket, bukan pekerjaan yang terpisah. Kita coba breakdown dari satu-satu ya. Nah, kalau kita lihat pemenuhan. Nah, Kanwil itu mendorong akses layanan hukum yang adil dan inklusif. Artinya, kita memastikan kelompok rentan itu bisa mengakses layanan dasar secara adil, bukan sekedar administratif. Nah, poin yang kedua adalah perlindungan. Nah, perlindungan kami jalankan dengan pola pencegahan. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan. Kemudian kami lakukan koordinasi lintas sektor. Kemudian kami mencoba melakukan deteksi dini potensi pelanggaran termasuk yang muncul di ruang publik dan dalam aktivasi sektor usaha. Nah, yang ketiga adalah penghormatan. Penghormatan ini kita sering lupa ya, kayak keskip gitu. Sebenarnya penghormatan ini dia cenderung tidak terlalu terlihat. Mengapa? Karena orang kurang aware terhadap HAM di perspektif penghormatan. Jadi kami mendorong budaya hukum yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar kebijakan. Jadi bukan cuma program HAM, tetapi bagaimana kerja HAM. Bagaimana kami memberi pelayanan berperspektif HAM. Bagaimana penanganan dugaan kasus-kasus itu menggunakan perspektif HAM dan bagaimana kita mendukung kebijakan-kebijakan dengan pengaruh utama HAM. Itu 3 indikator. Oke. Bu, kalau dari aspek mana nih Bu yang menurut Ibu paling menantang untuk diwujudkan di wilayah Jakarta dan pemenuhan, pelindungan atau penghormatan dan alasannya kenapa nih Bu? Tadi saya jabarkan bahwa ada 3. Nah, yang paling perlu penting sih menurut saya adalah penghormatan. Tadi karena saya sebutkan bahwa dia tidak terlihat. Iya, karena dia tidak terlihat kadang-kadang orang mengacuhkan. Tentunya. Jadi kalau kita fokus kepada cara penghormatan, maka ini cara pandang orang melihat bagaimana HAM. Cara pandang orang melihat bagaimana sikap dalam perspektif HAM. Cara pandang bagaimana HAM itu bukan hanya sekedar regulasi. Ini kan yang harus kita lihat. Penghormatan itu memandang 3 perspektif tersebut. Nah, di Jakarta, tahu kan Jakarta? Nah, Jakarta itu banyak kepentingan ekonomi. Kemudian ada penataan ruang. Kemudian ada perlindungan hak warga sering berada di ruang-ruang yang termarginalkan atau ruang-ruang sempit. Kemudian dalam situasi seperti ini, kalau kita melihat masalah HAM, ini sering muncul dari pembangunan yang pesat.
kemudian kebijakan-kebijakan administratif, kemudian adanya relasi kuasa bagi pemimpin yang kadang timpang terhadap kelompok-kelompok rentan. Nah, kalau saya boleh jujur, itu saya melihat bahwa orang menganggap bahwa HAM itu penghambat. Dia berpikir bahwa HAM ini rewel, HAM ini penghambat. Padahal sebenarnya kalau penghormatan HAM ini didudukan dalam kerangka perspektif HAM, kerangka etis, maka saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih legitimate, di mana publik percaya apa yang dilakukan oleh HAM itu berperspektif HAM. Kemudian kita punya tantangan bagaimana menggeser bahwa HAM itu bikin repot. Kita mencoba menggeser itu. Juga ya, Bu? Iya, menggeser itu. Kita berharap dengan penggeseran persepsi bahwa HAM itu bikin repot menjadi HAM bikin pembangunan lebih rapi dan tahan uji. Oke. Ibu tadi kan 3 aspek udah Ibu jelaskan begitu ya, Bu. Sebenarnya Bu, bagaimana sih untuk memastikan 3 aspek HAM berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi tanpa saling bertabrakan ini, Bu? Sebenarnya nggak saling tabrakan ya. Iya, kayak kalau kadang-kadang orang melihat bahwa itu saling tabrakan, sebenarnya enggak. Jadi kuncinya adalah menjadikan HAM itu sejak awal bukan hanya template, tetapi kita memperhatikan bagaimana memberikan hak pekerja, kemudian memberikan lingkungan yang sehat, kemudian kita memastikan bahwa hukum terjaga, kemudian pembangunan yang lebih stabil. Nah, di dalam prakteknya itu kami mendorong, kemudian kami juga melakukan pemetaan risiko perencanaan. Kemudian kami juga memperhatikan potensi konflik. Bisa dicegah tanpa harus mematikan investasi. Jadi kan Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan pembangunan yang bergerak cepat. Jadi kami berharap dengan adanya HAM itu bukan mematikan investasi, tetapi mendorong investasi tetap berjalan, tetapi tidak keluar dari perspektif HAM. Oke, Bu, yang kita tahu juga kan Jakarta ini kan sebagai kota global dan masih menjadi ibu kota begitu ya, Bu. Apa sih transportasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global telah menciptakan isu-isu baru terkait HAM? Iya, pastinya muncul isu-isu baru tentang HAM ya. Banyak sekali, dan kami dalam setahun ini juga menghadapi banyak isu-isu. Sebenarnya bukan isu-isu baru, tetapi lebih berubah karena perubahan juga ya. Jadi isu yang lama dikemas dengan perspektif yang berbeda. Tetapi ya kalau disampaikan isu baru ya isu baru juga. Nah, harus diakui bahwa transformasi kota bisnis itu membuka peluang, tapi juga melahirkan tantangan HAM yang makin kompleks. Ketika pembangunan cepat, kompetensi ekonomi itu semakin ketat. Tidak semua warga mampu mengikuti ritmenya. Banyak warga yang hanya sebagai penonton saja, tidak bisa mengikuti ritmenya. Kelompok rentan itu berisiko tertinggal karena dia tidak mampu mengikuti ritme perubahan yang ada di Jakarta. Kemudian akses terhadap hak dasar itu semakin sulit bagi kelompok-kelompok rentan, dan isu perumahan yang layak, kemudian adanya pekerjaan yang adil, kemudian lingkungan sehat, serta partisipasi yang lebih sensitif. Nah, ini yang menjadi isu-isu yang baru ya, tetapi menurut saya pengemasannya aja itu sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum adanya Kementerian HAM itu isu ini sudah bergulir. Setiap ada pembangunan, setiap ada satu kota yang mengarah ke kota global, tentu ada hal-hal seperti tersebut. Oke, Bu, tadi kan Ibu juga sempat menjelaskan ada kelompok rentan begitu ya, Bu. Mungkin sedikit, Bu, kelompok masyarakat mana yang paling terdampak perubahan sosial ekonomi kota dan kenapa? Nah, kelompok yang paling terdampak adalah kelompok yang nilai tawarnya lebih rendah. Nilai tawar lebih rendah. Kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah.
kemudian pekerja informal, kemudian buruh-buruh perkotaan, dan komunitas yang tinggal di kawasan padat dan rentan penggusuran. Ini yang paling berdampak pada perubahan sosial ekonomi. Mengapa? Karena kita bisa lihat bahwa tekanannya itu ada banyak tekanan, misalnya akses layanan dasar yang tidak setara. Dia tidak mendapatkan layanan yang setara. Itu untuk kelompok rentan. Kemudian ancaman pekerjaan. Ancaman pekerjaan saat ekonomi bergejolak. Banyak sekali yang kena PHK. Itu juga menjadi salah satunya. Kemudian resiko tergusur dari wilayah yang menjadi target proyek komersial. Ini kelompok-kelompok ini yang lebih banyak menghadapi situasi dengan adanya perkembangan kota yang menuju global. Kemudian dalam banyak kasus mereka, orang-orang ini, kelompok rentan ini adalah mereka yang paling berdampak. Artinya yang paling menanggung dampak dari kota mengarah global. Tetapi dengan adanya HAM, kami berharap isu-isu ini berkurang. Oke. Nah, Bu, dari Kanwil sendiri memetakan pola konflik atau pelanggaran HAM yang muncul akibat dinamika ekonomi perkotaan itu seperti apa, Bu? Banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama kita melakukan pemetaan berbasis data, di mana kelompok-kelompok yang paling sering gitu ya. Jadi kita memetakan dengan kelompok data. Jadi kemudian ada kombinasi pengaduan masyarakat. Ini juga kami terima. Kemudian kami juga turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan di lapangan dan identifikasi sektor strategi yang paling sering memunculkan konflik. Fokusnya kita itu antara lain seperti infrastruktur, kemudian kawasan industri di Jakarta merupakan kawasan industri, kemudian banyak ketenaga kerjaan, karena di titik-titik ini itu adalah konflik yang sering terjadi adalah konflik lahan atau atau sengketa hubungan kerja yang saling berulang. Jadi ini yang menjadi fokus kita untuk memetakan. Data-data tersebut muncul setelah kita gali di lapangan. Ya, kami memang bukan sekedar mencari kasus, tetapi kami mencari pola. Jadi HAM itu mencari kasus, tidak. HAM itu mencari pola. Pola, apakah pola ini berulang di pada wilayah tertentu, kemudian aktor tertentu atau mekanisme tertentu. Kenapa kita mencoba mencari pola? Karena pola ini penting. Pola ini penting karena biasanya menunjukkan masalah struktural. Kemudian misalnya kita melihat lemahnya konsultasi publik. Ini pola yang muncul, ada apa sih? Kok berulang-berulang terus? Sehingga kita mencoba mengenali pola, bukan mengenali kasus, tapi mengenali pola. Kemudian kita juga melihat adanya rantai pasok kerja yang tidak fair. Banyak sekali yang terjadi, bahkan viral ya di mana-mana terkait hal tersebut. Kemudian kami dalam konteks itu kami mencoba memberikan rekomendasi, kemudian mencoba melakukan mediasi, kemudian kami mencoba melakukan dialog, kemudian kami memperkuat pencegahan. Jadi pola-pola tersebut yang terjadi kami baca, kemudian kami lakukan dialog, kemudian kami mencoba memberi rekomendasi setelah kami melakukan mediasi. Mediasi itu penting dalam berbagai kasus. Oke. Ibu, kalau dari Kanwil sendiri, apa langkah Kanwil untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan komersialisasi lahan tidak mengorbankan hak dasar warga? Nah, kalau saya bicara jujur, masalah sering muncul karena HAM itu baru dibicarakan setelah warga protes, ya enggak? Itu kan udah terlambat. Iya. Terlambat banget sih. Nanti ada pengaduan. Padahal seharusnya kan sebelum ada pengaduan, sebelum ada ini HAM itu sudah harus dijaga. Nah, ini yang sering saya protes. Gimana sih kalian datang bicara HAM setelah kepentingan kalian terganggu dan sebagainya, atau hal-hal lainnya. Nah,
Kami itu mendorong proses yang lebih rapi. Pertama, kami melakukan konsultasi publik yang bermakna, artinya kami duduk bareng mendengarkan apa yang perlu kami tangani. Kemudian kami memberikan informasi yang transparan dan mekanisme pemulihan bila ada dampak. Ini kita catat, mekanisme pemulihan bila ada dampak. Dan pelaku usaha logikanya sama. Tahu dan tunjukkan. Logikanya itu yang mereka gunakan. Kalau kami lihat bahwa bisnis HAM itu harus menghormati. Bisnis itu harus menghormati HAM. Anda nggak bisa berbisnis tanpa menghormati HAM. Karena banyak sekali kasus-kasus pelaku usaha itu melanggar HAM. Banyak contoh seperti penanganan ijazah. Mereka menahan ijazah kan. Itu salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan. Banyak perusahaan-perusahaan besar. Kemudian apalagi ya kasusnya yang sering terjadi gitu ya, Bu? Betul. Jadi banyak kasus-kasus dan mereka datang ke kami di pelaku usaha MAM itu. Ya seperti itu, Mbak. Oke. Ibu, kalau inovasi nih Bu, mengenai inovasi, apa yang sedang dikembangkan Kanwil agar layanan HAM lebih dekat dan responsif terhadap masyarakat, Bu? Nah, ini kami sudah launching, soft launching ya. Soft launching itu adalah salah satu kanal yang membuat pengaduan pelayanan HAM itu lebih dekat. Jadi kami sudah membuat aplikasi HAM, aplikasi Sahabat HAM. Aplikasi Sahabat HAM ini sebenarnya idenya simpel, biar masyarakat yang jauh di sana, yang Jakarta kan macet, Mbak. Kesini tuh mereka pada males, macet Bu. Kemudian mereka telepon, benar. Kemudian dari segi ekonomi juga kan. Kemudian banyak hal ya yang membuat para pelapor ini enggan melapor. Mereka lebih banyak melakukan update dan sebagainya. Nah, ini kan kita nggak bisa melayani dengan cara memantau terus media sosial. Karena memang kami juga salah satu bagian kerja kami adalah memantau hal-hal yang viral. Tetapi itu tidak bisa kami karena begitu banyak media sosial. Sehingga dengan aplikasi Sahabat HAM yang di-launching oleh Kanwil Jakarta, ini menjadi langkah baru bagi penanganan HAM yang ada dalam genggaman. Jadi setiap orang yang memiliki atau mengetahui adanya pelanggaran HAM itu bisa melalui aplikasi Sahabat HAM. Itu diakses, ada pengaduan, kemudian ada duta HAM. Tapi sebenarnya masih sangat baru ya, Mbak. Tetapi ini langkah awal yang membuat pengaduan itu lebih dekat. Jadi kita tidak berjarak lagi dengan masyarakat, tapi lebih dekat dengan masyarakat. Oke, jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dan bisa langsung ya Bu, karena akan langsung direspon juga begitu. Betul, ya. Iya. Oke, Bu, kalau dari Kanwil sendiri, apakah akan membangun sistem digital atau pengaduan yang tadi seperti Ibu sudah katakan, mungkin bisa dijelaskan sedikit, misalnya kayak aku mau ini nih Bu, sharing gitu, itu gimana sih Bu? Download dulu, terus nanti ada menu-menunya begitu ya? Ada. Menu-menunya, terus nanti bisa diarahkan gitu ya? Ya, jadi sebenarnya karena misinya adalah mendekatkan masyarakat terhadap dengan Kanwil Jakarta, maka kami membuat aplikasi yang friendly, yang sangat mudah. Jadi itu sudah ada di Play Store. Jadi semua masyarakat itu sudah bisa mengakses di Play Store terkait dengan Sahabat HAM. Di sana ada beberapa, tapi yang hanya 2 yang sudah aktif, yaitu pengaduan pelayanan dan duta HAM. Mengapa ada 2 saja? Karena ini akan ada pengembangan selanjutnya. Nah, pengaduan HAM itu real time, jadi terjaga dan rahasia. Jadi ketika dia melakukan pengaduan, kami mencatat, kami melihat, meminta dokumen-dokumen pendukung. Ada beberapa informasi-informasi yang harus mereka penuhi. Kemudian masyarakat atau pelapor yang mengadu itu bisa memantau sampai di mana, sudah ditangani sampai di mana. Kemudian apabila kami menganggap bahwa ini adalah wewenang HAM,
wewenang Kanwil HAM dalam penanganan HAM, maka kami akan proses. Kalau tidak, maka kami akan menginfokan kepada pelapor bahwa ini bukan wewenang Kanwil HAM. Ini mungkin ranahnya hukum atau ranahnya perdata. Tapi kalau dia memang ranahnya HAM, maka kami akan tindak lanjuti dengan melakukan rapat internal, kemudian memutuskan, kemudian kami menelpon pelapor untuk bertemu ke kantor Kanwil. Kalau memang pelapor tidak bisa ke kantor Kanwil, kami yang akan datang kepada pelapor. Nah, sahabat HAM ini bukan berdiri di Kanwil, tetapi adanya di kelurahan-kelurahan. Lebih Jadi dekat ada lagi ada pos-pos yang sudah kami dirikan. Ada 3 pos yang sudah berdiri tahun ini di salah satunya di Manggarai. Nah, jadi masyarakat yang misalnya dia tidak tahu menggunakan aplikasi atau tidak tahu menggunakan handphone, itu bisa dibantu oleh pihak kelurahan. Karena kami sudah melakukan training kepada pihak kelurahan bagaimana menjalankan aplikasi, bagaimana mengisi aplikasi. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka tidak bisa mengadu terkait dengan apa yang mereka tahu atau mereka alami terkait dengan pengaduan. Jadi anak SD pun itu bisa mengadu. Iya, bisa mengadu, dan kami mengarahkan apabila memang betul-betul masyarakat ini tidak bisa datang ke Kanwil, maka kami meminta kerjasama, kolaborasi dengan pihak kelurahan untuk menangani dulu minimal administratifnya. Setelah itu baru kami datang. Nah, seperti itu, Mbak. Oke. Terakhir, tidak terasa, Bu Ruli. Ya. Program inovasi mana yang diharapkan memberi dampak paling cepat bagi kelompok rentan yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan? Sahabat HAM. Sahabat HAM. Iya. Kenapa? Ya, setiap orang punya gadget, setiap orang punya HP, setiap orang punya internet. Betul. Sehingga inovasi sahabat ini yang paling mengakses. Jadi di Kepulauan Seribu pun itu bisa mengakses kami. Nah, kami rencana inovasi ini bisa diturunkan ke kanwil-kanwil lainnya. Jadi bukan hanya Jakarta, tetapi inovasi kami berharap ini bisa juga digunakan oleh kanwil-kanwil HAM di wilayah lainnya. Nah, tentu saja pertanyaannya bahwa apakah aplikasi Sahabat HAM ini berdiri sendiri? Tidak. Aplikasi ini gabung dengan rencana kami ya. Aplikasi ini akan kami sounding ke provinsi sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpencar lagi. Jadi ketika orang mengakses terkait dengan masalah HAM, maka rumah besarnya ada di provinsi Jakarta. Itu harapan kami, dan saya kira itu bisa diwujudkan di tahun 2026. Oke, baik Ibu. Jadi buat Sobat WK jangan ragu, langsung bisa download begitu ya Bu, namanya Sahabat HAM. Karena Sahabat HAM ini aplikasi yang langsung mengakses yang seperti tadi Bu Ruli sudah katakan ya Bu. Jadi mau yang ada di Kepulauan Seribu, terus juga kita nggak meskipun jauh macet ya Bu, kalau belum bisa datang kan lama begitu ya Bu. Kalau menggunakan aplikasi bisa langsung download, dan kita juga semua hampir punya gadget, internet, bisa langsung di data, kita juga bisa langsung mengadu lah gitu ya Bu. Mungkin Bu terakhir Bu Ruli, apakah ada sedikit closing statement nih Bu untuk Sobat WK? Oke, jadi saya ingin berbicara terkait dengan kanwil HAM yang ada di Jakarta. Nah, Jakarta boleh tumbuh cepat, tetapi jangan sampai kita menukar kecepatan dengan keadilan. Kota global yang kuat bukan kota yang paling mahal, tetapi kota yang paling mampu melindungi yang paling rentan. Di titik itu, HAM bukan penghambat pembangunan, justru pagar agar pembangunan tidak liar. Jadi mari kita ukur kemajuan bukan hanya dari angka investasi, tapi juga dari seberapa aman warga tinggal, bekerja, dan hidup dengan bermartabat dalam perspektif HAM.
Terima kasih. Siap. Baik Ibu Ruli, terima kasih. Tak terasa ternyata kita udah hampir 30 menit bincang-bincang Ibu. Semoga apa yang Ibu Ruli sampaikan bermanfaat untuk Sobat WK. Saya Yolanda, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.